Saudara-saudari, Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai 21. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan bahwa kamu di dalam aku dan aku ada di dalam kamu. Siapa saja yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa saja yang mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapa-Ku. Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, ada satu kerinduan terdalam dalam hati manusia yang sering tidak kita sadari. Kerinduan untuk dekat, untuk dimengerti, untuk dicintai secara pribadi. Kita tidak hanya ingin dikenal secara umum, tetapi ingin ada seseorang yang benar-benar mengenal kita apa adanya dan tetap mengasihi kita. Hari ini sabda Tuhan mengajak kita untuk menyadari sebuah kebenaran yang sangat indah. Kerinduan itu sebenarnya dijawab oleh Allah sendiri. Kita dipanggil untuk hidup dalam keakraban dengannya, dengan Yesus, dengan Roh Kudus, dan dengan Bapa. Saudara-saudari, mari kita mulai dengan memandang salib. Salib bukan sekedar simbol penderitaan. Salib adalah tanda kasih yang sangat pribadi. Ketika kita memandang Yesus yang tersalib, kita perlu berkata dalam hati, "Ia melakukan ini untuk saya." Yesus tidak mati untuk orang banyak secara umum saja. Ia mati untuk setiap pribadi, untuk saya dan Anda. Ia mengampuni dosa kita, bukan secara abstrak, tetapi secara nyata dalam hidup kita. Ia ingin mencurahkan hidupnya ke dalam hati kita. Dari salib itu, kita belajar bahwa kasih sejati selalu mengandung pengorbanan. Kasih bukan hanya perasaan hangat atau kata-kata indah. Kasih adalah pemberian diri. Namun seringkali dunia mengajarkan hal yang berbeda. Kasih dipersempit menjadi sekedar perasaan. Selama merasa nyaman, kita mengasihi. Tetapi ketika menjadi sulit, kita mundur. Saudara-saudari, Yesus menunjukkan jalan yang lain. Ia berkata, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku." Artinya kasih sejati selalu diwujudkan dalam tindakan nyata, dalam kesetiaan dan ketaatan. Bukan ketaatan karena takut, tetapi karena percaya bahwa kehendak Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Saudara-saudari, namun kita tidak berjalan sendirian dalam panggilan ini. Yesus tahu bahwa kita lemah. Ia tahu bahwa kita bisa merasa takut, bingung, bahkan sendirian. Karena itu ia menjanjikan Roh Kudus. Bayangkanlah para murid pada saat itu. Mereka telah meninggalkan segalanya untuk mengikuti Yesus. Mereka menaruh seluruh harapan hidup mereka padanya. Lalu tiba-tiba Yesus berbicara tentang kepergiannya. Hati mereka gelisah. Mereka merasa seperti akan ditinggalkan. Tetapi Yesus menenangkan mereka. Ia tidak akan meninggalkan mereka sebagai yatim piatu. Ia akan mengutus penolong, yakni Roh Kudus. Dan janji itu berlaku juga bagi kita hari ini.
Saudara-saudari, berapa kali dalam hidup kita merasa sendirian saat menghadapi masalah keluarga, kesulitan ekonomi, tekanan dalam pelayanan, atau pergulatan batin yang tidak dimengerti orang lain. Dalam semua itu Roh Kudus hadir. Ia tinggal dalam hati kita. Ia membimbing, menguatkan, dan menghibur. Ia adalah sahabat yang setia yang tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin kita tidak selalu merasakannya, tetapi ia selalu ada. Saudara-saudari, akhirnya semua ini membawa kita kepada Bapa. Yesus berkata bahwa siapa yang mengasihi Dia akan dikasihi oleh Bapa. Ini adalah kabar yang sangat menguatkan. Allah bukan hanya pencipta kita, Ia adalah Bapa kita. Dan sebagai Bapa, Ia mengasihi kita bukan setengah-setengah. Ia mengasihi kita dengan kasih yang sama seperti Ia mengasihi putranya sendiri. Kasih yang penuh tanpa syarat dan kekal. Kadang kita sulit mempercayai ini. Kita merasa tidak layak. Kita sadar akan kelemahan dan dosa kita. Tetapi justru dalam keadaan itulah Tuhan datang dan memanggil kita. Ia terus mengundang kita dengan berbagai cara. Melalui sabdanya, melalui peristiwa hidup, melalui orang-orang di sekitar kita. Ia menarik kita untuk masuk lebih dalam ke dalam hidupnya, ke dalam persekutuan kasih Tritunggal. Saudara-saudari, hari ini kita diajak untuk merenungkan, apakah kita sudah sungguh menyadari bahwa Yesus mengasihi kita secara pribadi? Apakah kita membuka hati kita bagi Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita? Apakah kita percaya bahwa Allah adalah Bapa yang mengasihi kita tanpa syarat? Marilah kita tidak hanya mengenal Tuhan dari jauh, tetapi masuk dalam hubungan yang dekat dengannya. Hiduplah dalam keakraban dengan Yesus. Dengarkan bisikan Roh Kudus dan percayalah pada kasih Bapa. Karena disitulah kita menemukan apa yang paling kita cari dalam hidup, yakni kasih yang sejati, kehadiran yang setia, dan damai yang mendalam. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat rasa